Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisno Demanlilin dari Prodi Kewirausahaan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video berikut ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bagian-bagian dari e-commerce. Ya, baik, langsung kita sambung ya. Jelaskan definisi dan kerangka kerja e-commerce menurut pendapat ahli dan pendapat Anda. Yang pertama yaitu Kenneth K. Loudon dan Jane P. Loudon. Menurut Loudon, 1998, pengertian e-commerce adalah suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Yang kedua yaitu menurut Raffi Kalakota dan Andrew B. Winston. Menurutnya pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Terus menurut Johnny Wong, pengertian e-commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Yang keempat adalah Misty Vermat. Menurutnya, pengertian e-commerce adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Yang memiliki jaringan internet dapat berpartisipasi dalam kegiatan e-commerce. Lalu pertanyaannya, bagaimana menurut pendapat saya? Setelah saya membaca dari keempat pendapat para ahli, saya simpulkan bahwa bisnis e-commerce, bagaimana e-commerce dalam kerangka kerja itu yaitu bagaimana suatu perusahaan menjalankan bisnisnya, bagaimana kita sebagai manajer menjalankan bisnis itu, bagaimana kita menyatukan pola-pola pikir kita melalui media informasi atau kita sebut sekarang menjadi media internet. Lanjut nomor 2, sejarah dan evolusi e-commerce di Indonesia di era 5.0. Sejarah. Pemerintah Jepang mendefinisikan Security 5.0 yaitu masyarakat yang terpusat pada manusia di mana dapat menyeimbangkan di antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial menggunakan sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik. Menurut Fukuyama, bahwa Security 5.0 diajukan oleh pemerintah Jepang merupakan konsep yang jelas. Itu disusun oleh rencana dasar sains dan teknologi kelima oleh Dewan Sains, Teknologi dan Inovasi dan disetujui oleh keputusan Kabinet pada Januari 2016. Kemudian Fukuyama menjelaskan mengenai tahapan masyarakat atau Security. Berdasarkan sejarah manusia, Security 1.0 didefinisikan sebagai kelompok yang berkumpul dan berburu dalam hidup, kemudian berdampingan secara harmonis dengan alam. Dimulai dari terciptanya manusia, Security 2.0 membentuk kelompok berdasarkan budidaya pertanian, peningkatan organisasi dan pembangunan bangsa dimulai dari 13.000 tahun sebelum Masehi. Security 3.0 adalah masyarakat yang mempromosikan industrialisasi industri melalui revolusi 1.0 dimulai dari akhir abad 18. Security 4.0 adalah masyarakat informasi yang menyadari bahwa peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset tidak terwujud sebagai jaringan informasi dimulai dari pertengahan abad 20. Dalam tahapan ini, Security 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Security 4.0 yang bertujuan untuk masyarakat yang lebih makmur. Terus evolusi 5.0 merupakan visi pemerintah Jepang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa yang akan datang. Kesejahteraan tersebut diraih dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial yang berpusat pada manusia dan mempermudah semua ini kehidupan masyarakat. E-commerce sendiri sudah ada sebelum
Security 5.0 bertujuan juga untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi bisnis. Jadi bisa dikatakan bahwa e-commerce dan Security 5.0 memiliki tujuan dan hubungan yang sama. Dalam kerangka e-commerce, terdapat orang yang merupakan bagian dari masyarakat. Dalam Security 5.0, kebijakan dan peraturan dalam e-commerce ini akan disesuaikan pada era Security 5.0 sesuai dengan pemanfaatan dan kemajuan teknologi. Kemudian pemasaran dan periklanan pada e-commerce di era Security 5.0 akan semakin mudah karena masyarakat sudah terhubung ke internet dan menjadi gaya hidup mereka. Selanjutnya adalah layanan pendukung seperti logistik, pembayaran dan keamanan sistem dan jaringan. Di era Security 5.0 tentunya layanan pendukung akan diperkuat dengan memanfaatkan teknologi seperti AL, Cold, robot, drone, dan sensor sehingga mempermudah layanan pendukung e-commerce termasuk dari segi keamanannya. Dari segi kemitraan bisnis e-commerce pada era Security 5.0 akan dipermudah untuk menjalin hubungan kemitraan dengan menggunakan teknologi LOT dan mixed reality. Lalu berikutnya, peranan e-commerce dalam kerangka bisnis dan UMKM pada masa pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Seperti yang dilansir dalam berita menurut Widya Ningrum 2020, pandemi COVID-19 pada Maret 2020 lalu telah ada, yaitu sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 yang juga disebut coronavirus. Menurut Dinkes Jabar 2020 bahwa baik epidemi maupun pandemi sejatinya punya arti yang serupa tapi tak sama dengan wabah dan sangat berpengaruh dalam perekonomian Indonesia, salah satunya adalah UMKM. E-commerce sendiri hadir menjadi solusi buat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pemasaran produk serta mengembangkan industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM adalah dengan melakukan optimalisasi digital marketing, terutama dalam sektor peningkatan sosial media marketing, online advertising, video marketing, search engine marketing, dan pengolahan website, sehingga digitalisasi pemasaran yang dilakukan UMKM sangatlah tepat untuk meningkatkan penjualan dan online engagement untuk mengembangkan skala usaha di tengah pandemi COVID-19. Berikutnya, jelaskan dan uraikan mekanisme kerja e-commerce di bawah ini. Yang pertama, business to business atau B2B e-commerce. Business to business atau B2B adalah model bisnis di mana sebuah perusahaan menjual produk dan layanannya kepada perusahaan lain untuk diproses lebih lanjut dan kemudian menjualnya kembali, dan dengan kata sederhana satu perusahaan menjadi produk atau jasanya dan ke perusahaan lainnya. Contohnya BC. BC.com.id hadir untuk membantu Anda memenuhi kebutuhan alat kantor Anda mulai dari kertas, alat tulis, post-it, tinta printer, pembersih, sampai dengan cemilan yang menemani Anda saat bekerja. BC yang bisa diakses melalui www.bc.com.id ini memberikan 3 keunggulan utama bagi para pesertanya. Keunggulan pertamanya adalah harga lebih hemat dengan diskon koperasi, cara pembayaran yang lebih mudah. BC menyediakan barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga yang di aplikasi di pasaran, bahkan lebih murah dibandingkan di katalog umum. BC.com.id sehingga karyawan bisa lebih berhemat. BC juga menyediakan pilihan cara pembayaran dengan kartu kredit atau via menu transfer rekening bank. Yang kedua, customer to consumer. Consumer to consumer, C2C. C2C adalah barang atau transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Contohnya Lazada. Di Lazada, jumlah produk yang ditawarkan melalui marketplace ini pun cukup beragam dan banyak dikenal oleh masyarakat, hampir sama dengan kebanyakan situs belanja online lainnya. Lazada juga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Berjualan di Lazada bisa menjadi alternatif lain yang dilakukan untuk mendatangkan keuntungan.
Bukan hanya cepat dan mudah, cara berjualan praktis ini juga akan membuat penjual lebih nyaman dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk sekedar membuat toko atau mempekerjakan orang. Berikutnya itu consumer to business, C2B, adalah transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini individu menawarkan produk dan atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contohnya Wix.com. Dengan metode drag dan drop, Wix sangat mudah digunakan sehingga pengguna dapat membangun website sendiri dengan cepat dan mudah. Alur kerja yang halus untuk website Wix gratis memberikan kebebasan kreatif total sehingga bisa berkonsentrasi pada desain. Lalu yang berikutnya, business to administrasi atau B2A. Dalam jenis transaksi e-commerce ini terdapat transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Keseluruhannya mencakup berbagai layanan pemerintah seperti jaminan sosial, pengurus pajak, dokumen hukum, dan sebagainya. Contohnya pajak Go.id. Pajak Go.id ini dalam e-commerce melalui link pajak Go.id dan dalam contohnya tulisannya adalah alamat kantor, pusat kantor wilayah, dan unit pusat pelaksanaan teknis. Lalu berikutnya consumer to administrasi atau C2A. Jenis e-commerce ini memiliki model yang sama dengan B2A. Yang membedakan adalah transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik. Beberapa area yang menggunakan jenis e-commerce ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Contohnya BPJS. Selain membayar iuran BPJS tepat waktu, kewajiban yang lainnya yang harus Anda lakukan adalah mematuhi prosedur yang ada menggunakan BPJS Kesehatan seperti dilansir di web BPJS Kesehatan. Jika hak dan kewajiban ini dilakukan dengan seimbang, maka proses pengobatan Anda dijamin akan berjalan lancar tanpa hambatan. Lalu berikutnya online to offline atau O2O adalah frasa atau umumnya disingkat O2O yang digunakan dalam pemasaran digital untuk menggambarkan sistem yang menarik konsumen dalam lingkungan digital untuk melakukan pembelian barang dan atau jasa. Contohnya Grab. Untuk bisa pesan GrabFood, contohnya Anda harus memiliki akun Grab customer terlebih dahulu. Jika belum punya akun, Anda bisa baca tutorial install dan daftar akun Grab serta penjelasan tentang aplikasi Grab ini. Untuk kali ini Gojek Blog akan memberikan tutorial lengkap bagaimana prosesnya GrabFood dan aplikasi Grab. Cara memesannya GrabFood terbaru 2019. Contoh menggunakan Grab. Lalu berikutnya business to government atau B2G. B2G ini mengacu pada model bisnis di mana perusahaan sektor swasta menyediakan layanan atau menjual produk kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Kontraktor pertahanan adalah contoh kegiatan B2G. Salah satu contohnya itu LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan atau Jasa Pemerintah. Jenis pengadaan mencakup barang, pekerjaan konstruksi, jasa, konsultasi, dan jasa lainnya. Lembaga tersebut telah mengembangkan saluran B2G sebagai wadah untuk sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang pengadaan barang dan atau jasa. Selain untuk mengadakan pengadaan saluran ini juga mempermudah masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan. Sekian dari saya, mungkin ada kurang dan dalam pengucapan kata. Saya Krisna Malilin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.